Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal Data Warehouse dari kelompok 6. Anggota tim kelompok kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Anissa Khairunasiroh, kemudian ada Gilman Rasif, Glory, Intan, dan juga Istovia. Jurnal pertama yang akan saya bahas berjudul Data Warehouse yang Kuat sebagai Persyaratan untuk Meningkatnya Kuantitas dan Kompleksitas Data Survei Perjalanan. Jurnal ini ditulis oleh Pierre Leo Bourbonnais dan Catherine Morency. Jurnal ini berasal dari International Steering Committee for Transport Survey Conference. Kemudian jurnal ini diterbitkan pada tahun 2018. Tujuan dari jurnal itu dibuat adalah untuk mengusulkan gudang data perjalanan menggunakan pemodelan dimensi untuk mempromosikan struktur yang lebih mudah dipahami, menghasilkan hasil yang sebanding, menyediakan akses data yang lebih cepat, dan mempercepat publikasi sorotan. Kemudian, metodologi dan sumber data. Metodologinya menggunakan metode pemodelan dimensi, di mana pemodelan dimensi merupakan respon optimal untuk dua tujuan utama, menyediakan data yang dapat dimengerti dan dengan cepat melakukan query yang diminta, di mana sumber data didapat dari data perjalanan penduduk yang menggunakan transportasi. Model dimensi juga disebut skema bintang. Di tengah bintang adalah tabel fakta yang mewakili objek dasar bidang studi. Misalnya, untuk bisnis retail, sebuah record dalam tabel fakta didaftarkan untuk setiap penjualan produk tertentu pada waktu tertentu atau transaksi penjualan. Pada titik-titik bintang, ditemukan dimensi, rangkaian deskripsi, dan elemen konteks yang terkait dengan fakta. Kemudian, hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah dalam pemodelan sistem yang dibuat, didapat visualisasi gudang data. Terdapat peta animasi perjalanan diproduksi untuk tujuan diseminasi dan analisis. Peta-peta ini memungkinkan publik dan analis untuk memvisualisasikan dalam ruang dan waktu perjalanan yang dilakukan selama rata-rata hari kerja dalam percepatan. Bahkan menunjukkan jejak orang dan kendaraan dengan tujuan untuk menggambarkan penggunaan jaringan transportasi daerah yang diteliti. Presentasi Half-Life adalah latihan pertama untuk menyebarluaskan hasilnya kepada publik dan pemangku kepentingan setelahnya melakukan survei perjalanan. Sorotan harus berfungsi sebagai titik awal untuk proses analisis yang lebih canggih dan komprehensif yang akan mengikuti. Pada saat yang sama, sorotan harus disesuaikan dengan audiens utama mereka, yaitu untuk semua responden, tetapi juga untuk populasi umum dan pembuat keputusan serta perencana transportasi yang harus mengambil keputusan berdasarkan hasil yang diperoleh. Kemudian, platform yang dikembangkan mencakup modul untuk menghasilkan dan menampilkan highlight. Modul ini mencakup sekumpulan grafik dan tabel perbandingan yang memfasilitasi visualisasi data yang dikumpulkan selama survei perjalanan. Kemudian, menggunakan antarmuka, dimungkinkan untuk membandingkan hasil antara survei yang berbeda dan antara zona geografis yang berbeda. Catatan atau future work. Penggunaan model dimensional untuk data perjalanan adalah kekakuan relatif dari model tersebut. Salah satu kesulitan terbesar dalam menilai kontribusi platform adalah perbandingan metode pemrosesan, validasi, dan penyimpanan yang diusulkan dengan
yang digunakan di tempat lain di lapangan. Kemudian, meskipun platform yang dikembangkan memudahkan untuk mengelola atribut yang sebanding, masalah yang terkait dengan perbandingan survei harus dinilai dan diukur. Peningkatan masa depan untuk platform dan perjalanan gudang data banyak. Pembagian data perjalanan yang diperkaya dan divalidasi menggunakan struktur yang diusulkan memiliki tujuan umum untuk memfasilitasi analisis perilaku perjalanan, memberi makan model dan simulasi, dan terutama meningkatkan dan memperluas kekuatan analisis data perjalanan yang dikumpulkan di masa lalu dan masa yang akan datang. Kesimpulan, meningkatnya kompleksitas dalam pengolahan dan pengelolaan data yang dikumpulkan melalui survei perjalanan telah mendorong kebutuhan untuk menyederhanakan validasi akan penyimpanan data tersebut. Meskipun pemodelan yang benar-benar terpilah secara akurat mewakili objek yang terkait dengan perilaku perjalanan, peningkatan jumlah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber hanya memperburuk tantangan manajemen. Sebagai solusi untuk masalah ini, tujuan utama platform yang disajikan dalam makalah ini adalah untuk membuat pemrosesan data perjalanan menjadi lebih sederhana, lebih fleksibel, dan lebih cepat, sekaligus memungkinkan pengayaan data dan produksi otomatis objek visualisasi. Berkat adaptasi pemodelan dimensi yang biasa digunakan dalam intelligent business, penerapan perjalanan gudang data telah diusulkan dengan tujuan memfasilitasi integrasi, validasi, dan visualisasi data perjalanan. Untuk jurnal internasional 1 sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Jerman, yaitu untuk review jurnal yang ketiga. Di sini ada implementasi Pentaho pada perencanaan data warehouse perusahaan terutama di PT Tiki Palembang yang disusun oleh Muhammad Adrezo dan juga Ermatika. Jurnal ini diambil dari Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi di tahun 2023. Tujuan dari jurnal ini ialah penelitian ini bertujuan untuk membantu dalam menganalisis dan melakukan pengambilan keputusan, terutama di PT Tiki Palembang, yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan dengan menggunakan metode 9-step metodologi yang hasilnya akan berupa tampilan tabel informasi dan juga grafik menggunakan aplikasi Pentaho. Untuk metodologi dan sumber data, data warehouse yang dibangun pada PT Tiki ini melalui pengintegrasian data dalam proses bisnisnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang dikembangkan oleh Kimball dalam Connolly and Baker yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama memilih proses. Pemilihan proses ini merujuk pada subjek yang akan dianalisis dan subjeknya ini merupakan proses pengiriman. Yang kedua adalah memilih grind. Grind utama yang akan dianalisis ialah proses pengiriman yang mencakup jalur pengiriman, kota tujuan, serta waktu pengiriman. Yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menyesuaikan dimensi, yang dimana tahap ini berhubungan dengan grind dari fakta yang ada dalam bentuk matriks. Dan yang keempat adalah memilih fakta. Fakta memiliki masing-masing data yang dapat dihitung. Setelah memilih fakta yang akan digunakan dalam data mart, hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk laporan, grafik, atau berbagai macam diagram. Yang kelima ialah menyimpan prekalkulasi dalam tabel fakta, di mana tahapan ini akan dilakukan penyimpanan prekalkulasi yang dapat dilakukan ke dalam tabel fakta. Yang keenam, melengkapi tabel dimensi. Nah, di sini penulis membuat deskripsi teks yang akan ditambahkan sebanyak mungkin pada dimensi yang mana harus intuitif dan mudah dipahami.
Dan yang terakhir adalah penentuan durasi waktu. Untuk hasilnya, berdasarkan dari hasil penelitian dengan menggunakan metode yang diterapkan oleh peneliti, data warehouse yang dibangun dapat membantu pengguna eksekutif khususnya secara efektif untuk menganalisis laporan yang tergenerate dari berbagai aspek yang ada. Dengan menggunakan dashboard yang dibangun oleh peneliti, pengguna, khususnya eksekutif, dapat melihat hasil analisis tren atau kecenderungan yang dihasilkan dari data warehouse yang ada. Sehingga aplikasi data warehouse dapat menjadi alat analisis interaktif karena pengguna eksekutif dapat membuat laporan yang sesuai dengan kebutuhan yang belum dapat terpenuhi oleh dashboard. Untuk catatan, di sini untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat melakukan pengembangan dari penelitian yang sebelumnya dengan tema yang relevan atau juga topik yang relevan atau penggunaan dan alur yang relevan, baik itu dengan menggunakan metodologi lainnya yang terdapat pada data warehouse. Untuk kesimpulannya, pada jurnal ini peneliti melakukan penelitiannya di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang logistik, yaitu PT Tiki di cabang Palembang. Penelitian ini mengusulkan untuk membuat rancangan data warehouse pada PT Tiki Palembang menggunakan aplikasi Pentaho untuk menganalisis dan membantu perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan dengan menggunakan data-data yang ada seperti data pengiriman. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Glory Terop. Saya akan melanjutkan review untuk paper keempat, Data Warehouse. Paper yang saya ambil dengan judul Analisis Pola Penjualan Berbasis Data Warehouse menggunakan metode ETL dan OLAP untuk studi kasus restoran khayangan kuliner. Penelitian dilakukan oleh peneliti PAE Pratama dan KWH Permana melalui Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi di tahun 2023. Tujuan penelitian yaitu untuk membantu restoran khayangan kuliner di dalam menyediakan sistem data warehouse untuk memudahkan dalam analisis data, mengetahui pola penjualan di masa pandemik, menentukan strategi penjualan, serta pengambilan keputusan. Untuk metodologi penelitian dan sumber data, penelitian ini menggunakan metode Online Analytic Processing atau OLAP dan metode Extraction, Transformation, dan Loading atau ETL, di mana untuk metode OLAP yaitu melalui diimplementasikan melalui Penhato Data Integration, selanjutnya melakukan penentuan dimensi-dimensi data dan proses data slicing. Pada bagian metode ETL atau Extraction, Transformation, dan Loading, yaitu melalui diimplementasikan melalui Talent Studio dan melakukan tugasnya yaitu Extraction, Transformation, dan Loading. Sumber data terdapat diambil dari data internal pihak restoran khayangan kuliner dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 6 hari total transaksi per bulan September 2021. Ini adalah diagram alir untuk proses metodologi yang dilaksanakan, yaitu penelitian dimulai dengan pengumpulan data transaksi penjualan per September 2021, kemudian mendesain data dalam bentuk 3 dimensi, selanjutnya mendesain data warehouse dan membentuk data pada data warehouse menggunakan Talent Studio dengan menggunakan metode ETL. Selanjutnya pengolahan data pada data warehouse menggunakan Pentaho dan OLAP. Terakhir proses report atau pelaporan dalam bentuk diagram batang menggunakan Tableau dengan
data diekspor dari SQL dalam format CSV. Berdasarkan hasil report, pelaporan dalam bentuk diagram batang yang dapat terlihat pada gambar di samping, yang menunjukkan nama barang per tanggal, kemudian ada jumlah total. Pada bagian sebelah kanan atas terdapat keterangan distributor dengan pewarnaan, yaitu warna biru untuk direct atau langsung, warna orange untuk Gojek, warna merah untuk Grab. Hasil memperlihatkan untuk pola penjualan secara langsung di lokasi atau direct, untuk makanan yang banyak terjual, yaitu gulai, dengan total pembelian sebanyak 40, sebanyak 50, dengan sistem pembayaran tunai. Kemudian untuk pola penjualan melalui jasa pesan antar online menggunakan Grab dan Gojek, memiliki jumlah transaksi sebanyak 20 buah ke bawah, dengan pembayaran secara cashless menggunakan OVO dan GoPay. Penelitian ini menunjukkan novelty atau kebaharuan dan nilai lebih dari kombinasi metode yang digunakan, yaitu ETL dan OLAP, untuk menangani data-data transaksional serta dengan memanfaatkan konsep data multidimensi untuk kemudahan dalam proses analisa data. Implementasi data warehouse dengan metode ETL dan OLAP ini telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang terjadi di restoran kayangan kuliner, serta membantu pengguna untuk membaca dan memahami informasi yang disajikan, yaitu pola pembelian konsumen, kemudian membantu mengambil keputusan dan penentuan strategi penjualan ke depannya. Untuk future work pada penelitian ini, peneliti berharap untuk menggunakan penelitian ini dan melakukan pengembangan dengan kombinasi metode dan metodologi lainnya pada data warehouse. Demikian review paper yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Istovia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Istovia. Di sini saya akan melanjutkan review paper data warehouse yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Review yang saya lakukan adalah International Journal of Data and Network Science dengan judul The Effect of Big Data, Artificial Intelligence, and Business Intelligence on E-Learning and Business Performance, Evidence from Jordania Telecommunication Firm. Dengan judul Indonesianya, Pengaruh Data Besar, Kecerdasan Buatan, dan Kecerdasan Bisnis pada E-Learning dan Kinerja Bisnis, Bukti dari Perusahaan Telekomunikasi Yordania, yang diterbitkan pada tahun 2023. Berikut pembahasan review jurnalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Big Data, Artificial Intelligence, dan Business Intelligence pada e-learning perusahaan dan kinerja bisnis di industri telekomunikasi Yordania. Untuk metodologi dan sumber data, metode dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan survei penelitian yang dibuat di Google Drive dan didistribusikan kepada peserta menggunakan skala Likert 5 poin. Poin pertama sangat tidak setuju, poin kedua tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Untuk mengevaluasi konstruksi utama penelitian melalui metode kuantitatif. Peneliti juga menggunakan metode PLS untuk membahas hipotesis penelitian secara statistik. Setelah memverifikasi intelijen bisnis dan menyaring semua data yang diperoleh, 269 jawaban responden diterima untuk digunakan dalam proses analisis dan pembahasan hipotesis penelitian. Hasil penelitiannya yaitu, berdasarkan dari hasil penelitian dengan metode kuantitatif dan metode PLS yang diterapkan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Big Data, Artificial Intelligence, dan Business Intelligence berdampak pada e-learning perusahaan dan kinerja bisnis di industri telekomunikasi Yordania.
yang mana hasilnya menunjukkan jaringan interkoneksi dapat meningkatkan efektivitas e-learning dan perusahaan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa integrasi Big Data, AI, dan BI berdampak positif terhadap pengembangan infrastruktur e-learning dan efisiensi organisasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa Big Data memiliki dampak langsung dan positif terhadap kinerja bisnis, antara lain Big Data eksternal dan internal, innovative usage, indexing, dan source accuracy. Selain itu, kecerdasan buatan mempengaruhi kinerja bisnis secara positif, termasuk akurasi data, transparansi data, kecepatan data, serta pemikiran dan pembelajaran kreatif. Selain itu, intelijen bisnis memiliki dampak langsung dan positif terhadap kinerja bisnis, termasuk gudang data, penambangan data, manajemen proses bisnis, dan kecerdasan kompetitif. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa e-learning yang mewakili kualitas sistem, kualitas informasi, dan efikasi diri memiliki hubungan positif dalam meningkatkan kinerja bisnis. Dari review yang telah dilakukan, catatan yang saya berikan yaitu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan pada penelitian ini dengan melakukan implementasi Big Data, Data Warehouse, Artificial Intelligence, dan Business Intelligence pada e-learning perusahaan dan kinerja bisnis di industri telekomunikasi Yordania, sehingga dapat membantu dalam pengelolaan data yang ada dan membantu dalam membuat keputusan maupun analisis data yang diinginkan perusahaan. Catatan yang kedua yaitu pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu dikembangkan dengan metode lain dengan menyiapkan terlebih dahulu data-data yang valid dan akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengolahan data pada Big Data, Artificial Intelligence, dan Business Intelligence, Data Warehouse yang selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam pengolahan data dan informasi pada e-learning perusahaan dan kinerja bisnis di industri telekomunikasi Yordania. Kesimpulan yang didapat dalam review jurnal yang telah saya lakukan yaitu pada jurnal ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui dampak Big Data, Artificial Intelligence, dan Business Intelligence pada e-learning perusahaan dan kinerja bisnis di industri telekomunikasi Yordania dengan mengumpulkan total 269 sampel survei dan dianalisis menggunakan perangkat lunak PLS. Hasilnya menunjukkan jaringan interkoneksi dapat meningkatkan efektivitas e-learning dan perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi Big Data, AI, dan BI berdampak positif terhadap pengembangan infrastruktur e-learning dan efisiensi organisasi. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan harus mulai menerapkan proses yang terkait dengan penerapan e-learning dan mengembangkan kinerja bisnis. Sekian review paper dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.